Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Suami yang ditinggalkan. Bab 381, Lauren dipukuli. Jordan menatap Ibu Marissa dan Chris sebelum berkata, "Saya ayah Chloe. Bukankah kalian seharusnya memberitahu saya sebelum membawa Chloe pergi?" Ibu Chris mencibir dan bertanya, "Kenapa aku harus memberitahumu? Kamu pikir kamu siapa?" Ibu Chris jelas-jelas membenci Jordan karena dia tahu dia tidak memiliki fondasi dan koneksi di DC. Marissa juga berkata, "Chloe selalu berada di sisi ibunya. Chloe harus ikut kemanapun Lauren pergi. Kenapa aku harus memberitahumu?" Jordan sangat tidak senang, dan ia meminta, "Aku tidak peduli aturan bodoh apa yang dibuat keluarga Hanks. Apapun yang terjadi, aku ingin melihat putriku setiap hari." Ibu Chris membantah dengan keras, "Tidak mungkin. Keluarga Hanks tidak akan pernah mengizinkan orang sepertimu masuk sesuka hatimu. Lupakan soal bertemu Chloe selama 3 hari ke depan. Kamu bisa memintanya lagi setelah kita menikah." Ibu Chris sangat ngotot dan kasar, jadi Lauren pun tidak bisa membalas. Ia berkata kepada Jesse, "Jesse, tahan saja selama 2 hari, oke?" Jordan melirik Ibu Chris dengan tidak senang sebelum mengangguk ke arah Lauren. "Baiklah, kalau begitu aku akan mengantarmu ke sana." Lauren dan Chloe hendak pindah ke rumah orang tua Chris, tetapi Jordan masih belum tahu di mana mereka tinggal. Ia memutuskan untuk mencari tahu alamat pasti mereka. Jordan mengendarai jeep milik Lauren dan menjemput dia dan Chloe ke sebuah kelompok villa bernama Royal Mansions. Bukan hanya tempatnya yang strategis dan mahal, tetapi interior villa-villanya juga berkelas tinggi. Pohon palem dan batu-batuan buatan menonjolkan keunikannya. Pastinya butuh biaya yang sangat besar untuk membawa pohon palem dan pisang raja yang biasanya hanya tumbuh di daerah tropis ke DC. Sesampainya di sebuah bungalow megah dan mewah, Jordan menepi, mengetahui bahwa itu adalah rumah orang tua Chris karena dia telah melihat Chris berdiri di pintu. Chris berjalan mendekat dan membantu Lauren membawa barang bawaannya. Jordan juga keluar dari mobil. Chris melirik Jordan dan berkata, "Aku tidak menyangka kau akan ikut. Aku tidak bermaksud membiarkanmu tinggal untuk makan malam." Jordan melihat ke arah villa itu dan mengenali lokasinya dengan saksama. "Aku juga tidak berniat masuk ke dalam." Jordan mengembalikan kunci mobil itu kepada Lauren dan berkata, "Aku pergi dulu. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu." Dia lalu melambaikan tangan pada Chloe dan berkata, "Sayang, jangan lupa telepon aku kalau kamu kangen." "Baiklah, selamat tinggal, ayah." Chloe menenteng ransel kecil, terlihat sangat menggemaskan. Jordan menatap wajah cantik Chloe dan tak kuasa menahan diri untuk mencubit wajah mungilnya lagi. Betapa menggemaskannya. Sayangnya, aku tidak bisa menemuinya selama 2 hari ke depan. Jika Chloe diperlakukan buruk di sini, aku tidak akan mengampuni keluarga Hanks. "Baiklah, cepat masuk. Waktunya makan." Ibu Chris berkata dengan keras sambil menatap Chloe dengan sinis. Lauren melambaikan tangannya pada Jordan sebelum meraih tangan Chloe dan membawanya masuk. Setelah memasuki ruang tamu dan berjalan ke ruang makan, Chloe melihat makanan yang terhampar di meja makan. Si kecil rakus itu kemudian bergegas menghampiri dan mengulurkan tangannya untuk mengambil roti gulung. Namun, baru saja Chloe akan melakukannya, Ibu Chris menamparkan tangannya. "Apa kau sudah mencuci tanganmu? Kau memegangnya begitu saja. Kenapa kau tidak punya sopan santun sama sekali?" Ibu Chris menyerang Chloe dan mulai menceramahinya. Kali ini pukulannya begitu keras hingga Chloe langsung menangis terseduh-seduh dengan air mata di matanya. Lauren bergegas mendekat dan memeluk Chloe. "Chloe, jangan menangis. Ayo kita cuci tanganmu. Kau baru boleh makan setelah tanganmu dicuci. Apa kau lupa?" Lauren membawa Chloe untuk mencuci tangannya sebelum duduk di kursi. Chloe mencoba mengambil roti gulung dengan tangannya lagi, tetapi Ibu Chris menghentikannya lagi. Tidak seorang pun diperbolehkan makan sebelum semua orang duduk. Ternyata ayah Chris masih berada di atas. Seorang pembantu naik ke atas untuk mengundangnya turun. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya yang tinggi dan berwibawa berjalan menuruni tangga. "Lauren ada di sini." Pria itu mengangguk pada Lauren sambil tersenyum. "Halo, Paman Dominic," sapa Lauren dengan hormat. Dia tahu keluarga Hanks mendapatkan kejayaan mereka saat ini, sebagian besar karena ayah Chris, yang memiliki status tinggi di DC. Setelah ayah Chris duduk, Ibu Chris berkata, "Lauren, jangan makan dulu. Sendokkan semangkuk sup untuk kita masing-masing." Lauren bertanya, "Bukankah ada pembantu di sini?" Di keluarga Howard, para pembantu biasanya yang menyendok sup dan lain-lain. Keluarga Hank cukup kaya dan berkuasa untuk memiliki banyak pembantu. Lauren sama sekali tidak perlu melakukan itu. Ibu Chris berkata, "Ini adalah aturan keluarga kami. Menantu perempuan harus menyajikan sup dan kamu harus melakukannya untuk setiap kali makan saat kamu tinggal bersama Chris di masa mendatang. Kamu harus menyajikan makanannya untuknya." Pada saat ini,
Chloe tiba-tiba menyela, ayah selalu menjadi orang yang menyajikan makanan kita di tempat ibu. Ibu Chris mendengus dingin dan berseru, ayahmu orang biasa. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan keluarga Hanks? Karena dia kompeten, tentu saja dia harus menyajikan makanan. Chloe langsung membantah, ayahku sangat kompeten. Orang tua Chris langsung mengerutkan kening. Lauren tidak ingin membuat keributan begitu mereka masuk, jadi dia segera berkata, baiklah, aku akan menyajikan makanannya. Lauren memberikan semangkuk sup kepada orang tua Chris dan Chris masing-masing, lalu satu lagi untuk Chloe. Chloe pun mulai makan. Keluarga Hank sangat pemilih dan memiliki persyaratan ketat terhadap makanan mereka, yang mungkin menjadi alasan di balik bentuk tubuh mereka yang kekar. Kamu tidak boleh berisik saat makan. Ibu Chris menyerang Chloe dan mulai menceramahinya. Chloe yang polos, naif, dan senang tersenyum, tiba-tiba menjadi takut dan tidak berani makan, tertawa, atau berbicara dengan suara keras. Suasana itu membuat Chloe merasa tercekik. Lauren, kamu tidak perlu mencuci piring. Datanglah ke kamarku. Ada yang ingin kukatakan padamu. Ibu Chris berkata kepada Lauren setelah menyelesaikan makannya. Lauren mengikuti Ibu Chris ke kamarnya, dan setelah duduk, Lauren bertanya, apa instruksimu, Bibi? Ibu Chris memasang ekspresi serius di wajahnya dan dia sama sekali tidak seperti ibu yang baik hati. Dia berkata dengan dingin, aku ingin kamu melahirkan 2 putra dalam waktu 3 tahun setelah menikah dengan Chris. Ini sekotak tablet asam folat. Minumlah. Lauren tampak bingung dan berseru, Bibi Marissa, apakah Chris dan aku punya anak atau tidak dan berapa jumlahnya, seharusnya kita yang memutuskan, bukan? Maaf aku tidak bisa menerima permintaanmu ini. Memukul. Melihat Lauren berani menolak, Ibu Chris menamparkan wajah Lauren. Ibu Chris lebih kuat dari wanita paruh baya pada umumnya, jadi tamparan itu sangat keras. Ibu Chris berkata dengan marah, Lauren Howard, jangan pikir kamu bisa bertindak semaumu di rumah kami, hanya karena kamu cucu Martin Howard. Kamu harus melahirkan bahkan jika kamu tidak menginginkannya. Baca novel online, Sang Suami yang Ditinggalkan Mendominasi, Ba.